At least 140 million people in India are breathing air 10 times more polluted than the level deemed safe by the World Health Organization. This pollution is linked to heart attacks and strokes, asthma, and stunted development. Honestly, I am telling them stay indoor. If it is very necessary, go in the cars and not, don't walk on the roads. If you really have to walk, use a mask. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang menjadi idaman bagi negara-negara di dunia. Namun seringkali manusia tidak menyadari atau bahkan melalaikan bahwa sesungguhnya bumi yang dipijak ini memiliki batasan tertentu untuk menampung dan memenuhi berbagai keinginan manusia sebagai penghuni bumi. Ketika manusia melanggar batas-batas dari planet, yang berarti bahwa tekanan manusia terhadap lingkungan menjadi lebih besar dari kemampuan sistem alami bumi untuk menyerap tekanan manusia, maka hasilnya adalah perubahan besar dalam fungsi ekosistem bumi. Perubahan-perubahan tersebut pada gilirannya juga akan mengancam kesejahteraan manusia dan bahkan kelangsungan hidup manusia, menurut penelitian yang dilakukan oleh SAS pada tahun 2015. Salah satu jenis polusi, yaitu polusi udara, dinilai telah menyumbang lebih tinggi angka kematian dibandingkan asap rokok. Berdasarkan penelitian yang dipimpin oleh ilmuwan dari Max Planck Institute for Chemistry, diketahui bahwa polusi udara berperan sebagai penyebab utama 9 juta kelahiran secara prematur setiap tahunnya. Besarnya angka tersebut 2 kali lipat dari yang diperkirakan. Pencemaran udara juga memegang tanggung jawab besar atas kasus 8,8 juta kematian yang ada di dunia. Dokter spesialis paru dan pernafasan konsultan onkologi paru dan mediastinum Jamal Zaini mengatakan bahwa ada 2 jenis polusi udara. Yang pertama indoor air pollution dan outdoor or ambient air pollution. Polusi udara dalam ruang atau indoor air pollution dapat disebabkan oleh asap rokok dan aktivitas di rumah, misalnya di dapur. Sedangkan polusi udara di luar ruangan atau outdoor air pollution, sumber utamanya adalah kendaraan bermotor, industri, serta bencana alam seperti gunung meletus atau kebakaran hutan. Menurut WHO, komponen polutan dalam udara yang paling penting untuk dihindari adalah particulate matter atau PM, ozon, NOx, dan SOx. Materi partikulat adalah campuran bahan padat dan partikulat cair organik ataupun inorganik yang tersuspensi dalam udara. Jenis polutan ini diklasifikasi sesuai ukuran, yaitu PM10 atau partikel dengan ukuran lebih kecil dari 10 mikron. Dan PM2,5 atau partikel dengan ukuran lebih kecil dari 2,5 mikron. Makin kecil ukuran partikel, maka semakin besar kemungkinannya dapat masuk ke dalam jaringan paru dan bahkan dapat masuk ke sirkulasi darah. Makin kecil ukuran partikel, maka semakin besar potensi kerusakan yang akan ditimbulkan. India merupakan negara yang sangat sering dikaitkan dengan pembahasan mengenai polusi, terutama polusi udara. Berdasarkan data dari CNN Indonesia, daftar kota dengan polusi terburuk dunia pada tahun 2018 sebagian besar ada di India. Pada posisi 10 teratas, 7 kota di India dengan total keseluruhan kota masuk dalam kategori wilayah dengan kualitas udara terburuk di dunia. Penelitian yang dilakukan oleh Suharsono dan kawan-kawan pada tahun 2019 dan juga Bev dan Sresta pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tak hanya Jakarta, batu bara juga menjadi masalah yang besar bagi India, di mana penggunaan bahan bakar fosil dan biomasa menjadi faktor utama India menjadi salah satu negara dengan tingkat polusi terparah di dunia. Batu bara menduduki sumber energi dominan secara nasional di India, dalam total campuran energi primer sebesar 56,3%, yang selanjutnya diikuti oleh minyak dan gas alam. Masyarakat sipil telah mengambil peran lebih aktif dengan menekan pemerintah untuk bertindak, salah satunya dengan memperketat standar emisi pembangkit batu bara untuk meningkatkan kualitas udara. Menurut penelitian yang dilakukan oleh USAID pada tahun 2003,
Polutan yang timbul dari kendaraan bermotor dan aktivitas pabrik-pabrik industri, seperti proses pembakaran dan pembuangan limbah, merupakan hal yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Dampak utama pada gangguan kesehatan yaitu pada sistem pernapasan, persyarafan, hati, pembuluh darah, dan ginjal. Salah satu kasus polutan yang membawa masalah kesehatan yaitu dapat dilihat dari dampak pencemaran udara terhadap kesehatan pernafasan pada penduduk daerah penambangan batu bara di Odisha, India. Sebagian besar masyarakat yang bermukim di daerah penambangan batu bara Odisha memiliki masalah pada kesehatan paru-paru dan dada, batuk, asma bronkial, bronkitis, TB, dan penyakit terkait paru lainnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Nayak dan Chowdhury pada tahun 2018. AKI adalah standar keselamatan umum yang terkait dengan standar tingkat polusi udara yang digunakan oleh beberapa negara besar, terutama India, menurut Kasiwi dan Nurmandi pada tahun 2018. Berdasarkan indeks kualitas udara yang dirilis oleh AKI di kota New Delhi, India, tingkat PM atau particulate matter adalah 2,553 mikrogram per meter kubik secara rata-rata. Era globalisasi sangat erat kaitannya dengan kebutuhan energi. Energi menjadi salah satu komoditi utama sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, energi juga digunakan sebagai salah satu penyokong dalam dunia transportasi dan juga industri, menurut Marianta tahun 2012. India juga menjadi salah satu negara dengan kebutuhan energi yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan kebutuhan energi di India dipengaruhi oleh salah satu faktor, yaitu jumlah penduduk India yang terus meningkat dan secara besar. Dominasi atau sekitar 80% kebutuhan energi di dunia dipenuhi dengan penggunaan bahan bakar fosil, menurut isdm.go.id pada tahun 2008. Salah satu bahan bakar fosil yang menjadi pilihan utama sebagai bahan bakar pembangkit listrik yaitu batu bara. Pemilihan batu bara sebagai andalan bahan baku pembangkit listrik tidak terlepas dari alasan bahwa ketersediaan bahan bakar fosil ini sangat melimpah dan harganya dapat dikatakan yang terjangkau. Tingginya angka penggunaan batu bara oleh India nampak pada posisi India yang menempati ranking kedua di dunia dalam hal konsumsi batu bara yang bersumber dari laman CNBC Indonesia pada tahun 2019. Batu bara merupakan bahan bakar utama yang digunakan sebagai pembangkit dalam PLTU, pemanasan air pada boiler, yang dimana proses tersebut menggunakan batu bara akan menghasilkan uap air dengan tekanan tertentu yang digunakan untuk menggerakkan turbin melalui suatu proses pembakaran. Dari proses pembakaran pada boiler tersebut akan dihasilkan sisa pembakaran batu bara yang berupa debu atau gas asap yang dibuang lepas ke udara, sehingga mampu menghasilkan terjadinya polusi udara. Apabila kadar polutan atau pencemaran udara terlalu tinggi di lingkungan, maka kondisi tersebut akan membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut, menurut Palit dan kawan-kawan pada tahun 2017. Menurut Health Effect Institute pada tahun 2018 menyatakan bahwa batu bara merupakan salah satu sumber terbesar partikel halus atau PM sebesar 2,5 di India saat ini dan akan menjadi sumber tunggal terbesar pada tahun 2050 mendatang yang bertanggung jawab atas 1,3 juta kematian per tahunnya. Batu bara juga merupakan sumber tunggal terbesar dari emisi gas rumah kaca yang mendorong perubahan iklim dalam Suharsono dan kawan-kawan pada tahun 2019. Proses penambangan batu bara yang dilakukan secara besar-besaran berdampak pada posisi India sebagai produsen besar batu bara di dunia yang juga tak terlepas karena fakta kondisi negara tersebut memiliki kebutuhan untuk menopang berbagai sektor ekonomi yang lainnya.
Kegiatan yang dapat merusak lingkungan akibat aktivitas penambangan batu bara juga terjadi saat pengambilan atau eksploitasi batu bara, di mana membawa dampak pada pencemaran udara. Akibat partikel debu batu bara bahkan dapat menyebabkan terjadinya erosi, pencemaran logam-logam berat, pendangkalan sungai, hingga terbentuknya air asam tambang atau AAT. Untuk proses penyimpanan sementara batu bara dapat juga memicu terjadinya pencemaran atau polusi udara, air, dan juga tanah. Sedangkan saat proses pembakaran batu bara yang digunakan sebagai sumber energi menyebabkan lepasnya emisi zat berbahaya ke udara yang berupa CO, HS, SE, Hg, dan gas NOx, CO2, dan SO2. Kondisi semacam ini akan membawa dampak kerusakan lingkungan dan dapat pula membahayakan kesehatan, menurut Setiawan dan kawan-kawan pada tahun 2018. Untuk mengatasi dan mencegah semakin buruknya kualitas udara di India, perlu dilakukan beberapa upaya dari berbagai kalangan. Upaya serius perlu digalakkan mengingat keselamatan masyarakat di India menjadi taruhan atas keinginan untuk meraih kemajuan ekonomi. Salah satu senjata pemerintah yang dapat digunakan yaitu melalui regulasi ataupun kebijakan. Perlu adanya kebijakan yang lebih tegas dari pemerintah untuk menindak berbagai penyimpangan yang dilakukan berbagai oknum dalam penggunaan batu bara. Selain penindakan tegas, perlu diperketat pula berbagai aturan mengenai persyaratan, prosedur, ataupun segala hal terkait dengan penggunaan batu bara yang segala aktivitasnya akan melepaskan berbagai zat polutan ke udara. Kualitas udara yang akan dihirup masyarakat India ke depannya sangat ditentukan dengan bagaimana upaya tegas yang dilakukan oleh pemerintah serta bergantung pada kesadaran akan lingkungan dari masyarakat India, khususnya pihak yang berkecimpung dengan batu bara.